Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine April. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak. Dengan raja pertama, Malik Al-Saleh, pada masa jayanya Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Letak geografis. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, berdekatan dengan jalur pelayaran internasional atau Selat Malaka. Raja-raja terkenal. 1. Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam. Sultan Malik As-Saleh juga mengembangkan Kerajaan Samudra Pasai melalui perdagangan. Yang kedua, Muhammad Malik Az-Zahir adalah seorang sultan penguasa Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-14. Pada masa pemerintahannya telah mulai dicetak koin mata uang kesultanan, yaitu mata uang timah dan mata uang emas yang dinamakan dirham atau bahasa Aceh dirham. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir. Pada masa kepemimpinannya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat. Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan Islam di Arab ataupun India. Pada masa ini juga Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan aktivitas perdagangan yang sudah maju. Penggunaan alat pembayaran berupa koin emas dan mempunyai armada laut yang kuat sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara. Masa kejayaan atau faktor-faktor politik perkawinan. Puncak kejayaan Samudra Pasai tak bisa lepas dari adanya politik perkawinan antar kerajaan dalam dunia politik dan manajerial kerajaan. Politik perkawinan bukanlah hal yang aneh, sebab fungsinya memang untuk memperluas wilayah politik. Politik perdagangan. Politik perdagangan menjadi fokus untuk Kerajaan Samudra Pasai. Kunci dari keberhasilan politik perdagangan di Samudra Pasai adalah pedagang asal Arab yang beragama Islam. Kebanyakan pedagang dari timur menjadi pemegang monopoli perdagangan di wilayah Samudra Pasai. Maka tak heran jika politik perdagangan Samudra Pasai dengan pedagang dari timur berjalan dengan baik. Politik penaklukan. Puncak kejayaan Samudra Pasai juga terlepas dari adanya politik penaklukan. Berbeda dengan dua cara sebelumnya yang punya kesan halus, politik penaklukan dilakukan dengan memanfaatkan militer dan penyerangan ke wilayah kerajaan lain. Keruntuhan yang pertama, konflik keluarga. Penyebab keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. 2. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat. Yang ketiga, diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis. Pada abad ke-16, pada 1911, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang peninggalan. Yang pertama, makam Sultanana Rahasia Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan makam dengan nisan yang bentuknya sangat indah. Salah satunya adalah makam Sultanana Rahasia. Yang kedua, makam Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh atau Maraselu adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi dan diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah. Ketiga, Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Yang keempat, dirham, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan makmur yang mengeluarkan mata uang sebagai niat pembayaran, yaitu dirham yang berbuat dari emas. Dirham Kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan
Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas ini menjadi alat pembayaran yang kemudian dikenal. Yang kelima, Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra tersebut menceritakan mengenai kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marasilu saat bertemu dengan Nabi Muhammad dan kemudian mengislamkannya.